Hai guys, kali ini aku mau ngebawain cerita yang datangnya dari bacaan tengah malam yang berjudul Ditumpangi Korban Kecelakaan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Tahun 2010 sampai dengan 2012, saat masih bujangan, saya bekerja sebagai seorang buruh antar sayuran di pasar menggunakan mobil pick up milik bos saya. Saya mengambil sayuran dari petani pada malam hari dan sampai di pasar ketika masih dini hari, atau selambat-lambatnya sebelum azan subuh. Saya harus datangi sepagi itu karena para pedagang pasar ingin sayur-sayurannya fresh dan sudah rapih sebelum para pelanggan datang. Malam itu, sekitaran pertengahan tahun 2012, jam 11 malam. Seperti biasa, saya membawa mobil menuju ke lereng salah satu bukit, tempat di mana para petani kembang kol akan menyerahkan hasil panennya pada saya untuk dijual ke pasar. Jalan menuju kebun kol itu melewati jalan besar terlebih dahulu sebelum sampai di jalan tanah berkerikil. Tapi sewaktu masih berada di jalan besar, dari kejauhan, saya melihat beberapa orang sedang menampikkan motornya di bahu jalan, sambil menengok ke satu arah yang sama. Jalanan yang tadinya lancar, perlahan jadi merayap, terhambat oleh orang-orang yang menonton sesuatu. Kecepatan mobil saya saat itu hanya setara orang berjalan kaki, karena dikepung para pemotor yang bergerak lambat bahkan berhenti. Tapi karena itu, saya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ada kecelakaan lalu lintas di jalan itu. Saya lihat sebuah motor sudah ringsek dan bodinya terlipat di pinggir jalan. Selain itu, ada cairan kental yang gelap yang mengalir di aspal. Saat masih mencuri-curi lihat, tiba-tiba ada dua orang bapak-bapak menggedor-gedor kaca mobil saya di sisi sebelah kursi penumpang. "Bang, tolong bang! Ini korban laka, minta tolong dibawa ke rumah sakit." Kira-kira begitu kata bapak itu. Saya waktu itu langsung memberi gestur menolak, karena posisi saya akan mengambil kol dan sudah ditunggu para pedagang pasar. Namun gerakan tangan saya seperti tidak digubris mereka. Tanpa izin saya, mereka langsung menaikkan dua tubuh manusia ke bagian belakang pick up saya. Saya langsung keluar dari kemudi dan minta dua korban itu diturunkan dari mobil saya. Awalnya maunya begitu, tapi pikiran saya berubah waktu melihat kondisi kedua korban. Mereka terdiri dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan. Mungkin baru berusia 25 sampai dengan 30-an tahun. Yang korban laki-lakinya sudah tidak berbentuk. Dibilang putus, belum. Tapi dibilang ada juga enggak, karena wujudnya sudah bukan berbentuk seperti kaki lagi. Sementara yang perempuan, saya lihat dia kondisinya sedang kejang, tangannya ngepal kuat ke udara, dan matanya mengarah ke atas. Dan yang bikin saya gak tega, dia lagi hamil cukup besar. Akhirnya, setelah lihat itu, saya batal minta orang-orang turunkan lagi korban, dan segera bawa mereka ke rumah sakit. Saya cuma sebatas antar saja, tanpa tahu bagaimana akhir dua korban itu. Begitu mereka diterima dokter, saya langsung putar balik kembali ke rute saya buat ambil kol. Tapi keanehannya baru dimulai di sana. Mobil saya terasa berat seperti bawa beban muatan penuh bahkan berlebih. Tapi saya tetap lanjut ke kebun kol karena diburu waktu yang akhirnya sampai meski sudah telat. Anehnya, salah satu orang di sana yang saya tahu adalah pengepul besar melarang proses muat barang dan langsung mengececer saya sama pertanyaan yang cukup bikin saya kaget. "Udah dibersihin belum? Lo bawa dari mana itu?" Saya waktu itu kaget dan bingung, apalagi waktu orang itu nunjuk ke bagian belakang mobil saya yang sebenarnya kosong tanpa muatan. Tapi sebelum saya sanggah atau tanya apapun, tiba-tiba dia suruh teman-temannya siram air banyak-banyak ke bagian belakang mobil pickup saya. Setelahnya, dia baru izinkan kol-kol yang udah dikumpul dalam karung untuk dimuat ke belakang seperti biasa. Sebelum jalan, saya sempat tanya sama dia tentang yang tadi dia bilang. Kata dia, ada sesuatu
Ia numpang di belakang pick up saya karena masih ada ceceran darah manusia di sana. Dia juga nanya, kenapa bisa ada darah pick up saya? Dan baru saat itu saya cerita kalau saya sebelum sampai di lokasi itu sempat bawa korban laka dulu dan memang keadaan yang korban laki-lakinya berdarah-darah. Kemungkinan darah berceceran itu berasal dari beliau. Pengepul itu sempat bilang sama saya untuk hati-hati dan sebisa mungkin besok langsung cuci bersih mobil pick up saya. Katanya dari manusia itu sangat memiliki daya tarik bagi bangsa jin. Makanya sebisa mungkin jika ada ceceran darah segera ditimbun tanah atau dibilas. Setelahnya, entah kebetulan atau tidak, mobil saya berasa wajar. Lagi beratnya dengan kondisi sayuran kol yang sudah dipenuhi dari belakang. Nah, setelah kalian mendengar cerita ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya bahwa jin menyukai dengan darah manusia? Jika kalian pernah mendengar hal yang sama atau mendengar cerita yang jauh lebih mistis daripada itu, silahkan tinggalkan komentar atau bisa ke Gmail kita. Kita tunggu cerita-cerita dari kalian dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, bye-bye.